Oke, selamat malam teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk hari ini kita lanjutkan materi yang kemarin. Nanti kita akan juga bahas tentang pembahasan tugas besarnya ya. Oke, kita lanjut ke bagian data formatting. Kemarin kan sudah ada tentang missing value, terus duplikat data ya. Nah, lanjut ke data formatting. Data formatting itu intinya dia mengubah format datanya untuk atau menjadi bentuk yang lebih mudah dipahami atau yang lebih dikenal oleh kita gitu biasanya. Nah, di sini contohnya saya ubah tipe data yang tadinya Fahrenheit menjadi Celsius. Nah, datasetnya masih pakai dataset austinmeter.csv. Terus ingat di file ini ya di austinmeter.csv itu ada missing value berupa tanda strip ya. Nah, kalau teman-teman lihat tipe data dari masing-masing kolomnya itu kebanyakan objek karena si missing value tanda strip itu tidak terdeteksi oleh Python. Makanya dia defaultnya akan jadi tipe data objek. Nah, untuk mengubah tipe datanya karena sudah terlanjur dibaca, di sini contohnya, teman-teman bisa pertama replace dulu missing value-nya. Missing value di sini ada tanda strip sama T ya. Nah, teman-teman bisa replace dengan missing value dari NaMP ini, NaN ya, atau not a number. Terus jangan lupa in plus sama dengan true agar data frame masukannya berubah. Nah, setelah di replace, bisa langsung diubah tipe datanya pakai metode yang namanya astype. Caranya seperti ini. Ini saya coba copy dulu. Hmm. Saya import dulu for pandas spd, terus df sama dengan pd.read csv. Nama filenya tuh Austin Metro.csv. Nah, ini hasilnya. Habis itu coba cek tipe datanya. Data types. Di sini ada tipe data yang objek ya. Tadinya dia harusnya float atau numerik gitu. Karena ada missing value yang nggak kedetek, makanya dia berubah jadi objek. Nah, kita coba replace dulu. Di sini pakai metode replace ya. Terus, oke, yang di replace itu ada dua. Dot replace. Terus jalankan. Setelah di replace, oke, NMP-nya nggak ada. Kita import dulu. Ya harus pastikan diimport dulu nantinya. Nah, setelah di replace, kita bisa langsung ubah tipe datanya. Nah, ada yang tipe datanya dirubah jadi integer, ada yang tipe datanya dirubah jadi float. Di sini contohnya yang integer ya. Kalau mau diubah ke integer, karena NaN ini dia float ya. Makanya teman-teman harus ubah dulu tipe datanya ke float, habis itu baru diubah ke integer. Nah, di sini cara ubah tipe datanya, teman-teman list nama-nama kolomnya yang mau dirubah tipe data ke integer. Nah, listnya kita masukkan ke sini. Misalkan ini adalah nama kolom yang mau dirubah. Ya, nama-nama kolom yang mau dirubah. Oke, saya masukkan di sini columns. Nah, teman-teman bisa masukkan columns-nya di sini. Terus dirubah tipe datanya. Di, oke, kita rubah kolom-kolom tadi tipe datanya. Oke, ini belum ada sama dengan tipe data float. Setelah dirubah ke float baru ke integer. Jadi ke float dulu baru integer karena kita mau merubah ke tipe data integer. Lanjut, dijalankan. Nah, kalau teman-teman cek tipe datanya, di types, kita lihat, nah, hasilnya sudah berubah integer-integer. Nah, untuk float bisa langsung dirubah ke tipe data floatnya, pakai astype, seperti tadi. Nah, ini df.head untuk menambah kalimat data teratasnya, terus tipe data masing-masing kolomnya ada berubah.
Dan kita bisa lakukan di sini standarisasi data contohnya. Nah, di sini saya mau rubah formatnya dari Celsius, dari Fahrenheit ke Celsius. Di sini kita bisa menggunakan anonymous function atau fungsi tanpa nama. Fungsi tanpa nama itu apa sih? Fungsi tanpa nama itu sebenarnya fungsi tapi nggak ada namanya. Nah, fungsi tanpa nama ini untuk membuat fungsi yang sederhana biasanya. Misalkan saya simpan ke dalam variabel X, dia berisi fungsi anonymous function tadi yang lambda. Dia menerima variabel A sebagai inputnya, nanti returnnya misalkan A dikali 2. Nah, kita bisa panggil seperti ini, A2. Nanti hasilnya harusnya 4. Nah, seperti ini. Jadi A itu inputnya, ini outputnya. Nah, metode apply ini dia menerima sebuah fungsi, yang nanti fungsinya akan dioperasikan. Di sini kan ini fungsinya akan dioperasikan untuk setiap elemen yang ada di kolom ini. Oke, nah, ini nggak terlalu baik. Saya biar terlihat jelas, saya bikin new column. New column. Sama dengan ini, search columns-nya. Sini saya 4, sini. Nah, di situ kita masukkan karena kita mau tambah kolom baru hasil konversi Fahrenheit ke Celsius. Kita masukkan nama-nama kolom barunya di sini. Terus dari kolom mana? Dari kolom yang lama. Kolom. Nah, nanti temperatur HC itu akan berisi hasil modifikasi dari kolom ini, temperatur HF, dan seterusnya ya. Terus yang kolom-kolom lama ini kita modifikasi pakai metode apply. Metode apply ini menerima sebuah fungsi. Nah, fungsinya kita pakai anonymous function saja karena dia sederhana. Jadi dia menerima input X. X ini nanti berupa data dari setiap selnya ya. Dari setiap data frame yang ada di kolom-kolom ini. Terus kita kali 5, ya 5 dibagi 9, terus dikali X-nya dikurangi 32. Ini adalah konversi dari Fahrenheit ke Celsius. Oke, saya jalankan. Nah, hasil seperti ini. Ini kolom yang lama masih ada, tapi ada tambahan kolom baru. Ini adalah hasil konversinya ya, ke kolom baru. Nah, karena kolom lama sudah tidak dibutuhkan, biasanya kita hapus kolom lamanya. Cara menghapusnya pakai df.drop, terus list nama kolomnya, dan jangan lupa akses sama dengan 1, karena kita mau menghapus kolomnya. Kalau akses sama dengan 0, yang dihapus tuh barisnya. Jangan lupa input sama dengan true, agar data frame aslinya berubah. Itu tentang formatting data. Selanjutnya ke bagian reshaping. Nah, reshaping data itu adalah mengubah bentuk data untuk memudahkan dalam proses analisis. Dia ada dua teknik reshaping yang sering digunakan, yaitu pivoting dan melting. Pivoting itu melakukan perubahan bentuk data dari bentuk memanjang ke bawah menjadi melebar ke samping. Jadi dari yang panjang ke bawah, contohnya mana ya? Nah, ini hasil konversinya dari panjang jadi ke samping seperti ini. Nanti harusnya ada. Kalau melting, itu dia melakukan perubahan bentuk data dari bentuk melebar menjadi memanjang. Itu kebalikannya. Dan di sini datasetnya pakai dataset diamonds.csv. Cuman dia ada satu kolom yang sebenarnya itu indeksnya. Eh, ya, ini ada satu kolom di sini. Ini adalah kolomnya. Di sini merupakan indeksnya. Nah, kita bisa hapus karena indeks ini nggak diperlukan. Nah, karena dia nggak ada namanya di dataset ini, di Pandas tuh otomatis akan menambahkan nama kolomnya unnamed 0. Oke, ini saya coba bisa ada di sini. Bisa jelaskan. Nah, saya seperti ini. Jadi si indeksnya itu akan otomatis, kan nggak ada namanya ini, dia akan dikasih nama unnamed 0. Nah, kita mau drop aja. Nah, kita drop nama kolomnya, terus akses sama dengan 1.
Makanya yang di drop tuh kolomnya bukan barisnya. Oke, lanjut ke pivoting data frame-nya. Nah, kita dapat menggunakan function pivot table untuk melakukan pivoting. Di pivot table ini ada beberapa parameter, yaitu index, kolom, dan value. Index ini adalah kolom yang akan dijadikan indeksnya. Jadi misalkan kolom color, itu yang tipe datanya kategorikal, kita mau jadikan indeksnya. Jadi di sini color akan jadi indeksnya D, E, F, G, H, I, J itu adalah indeksnya. Selanjutnya ada parameter columns, yaitu kolom yang akan dijadikan kolom di sini. Fire, good, ideal, premium, very good, fire, good. Contohnya di sini tuh eh, yang akan dijadikan nama-nama kolomnya itu adalah kolom K, ya, yang tipe datanya kategorikal. Terus isinya mau apa? Ini mau diisi apa? Kita mau diisi value-nya adalah yang X, Y, dan Z. Hasilnya seperti ini, X, Y, dan Z. Nah, X, Y, dan Z ini itu adalah rata-ratanya, ya. Jadi rata-rata misalkan pada color D dengan pada kolom X dan partnya fire itu rata-ratanya segini. Oke, lanjut. Nah, kalau misalkan teman-teman mau isinya tuh yang lain, misalkan maksimum, minimum, atau mediannya, nah, teman-teman bisa pakai parameter agregat function, terus diisi dengan fungsi agregatnya. Ya, di sini contoh nama fungsi agregatnya adalah max atau maksimum. Jadi teman-teman kalau penasaran bisa searching fungsi agregat apa saja yang ada di fungsi pivot table. Biasanya di dokumentasinya sudah ada. Oke, lanjut ke melting data frame. Nah, kalau yang melting tadi dari bentuk yang memanjang ke samping jadi ke bawah, memanjang ke bawah. Oke, di sini contohnya ada dataset. Saya bikin dataset manual, yaitu ada gender, classroom 1, classroom 2, classroom 3, dan classroom 4. Hasilnya seperti ini. Nah, di metode melt ini ada beberapa parameter. Yang pertama ada ID vars, yaitu kolom yang ingin dijadikan sebagai ID. Terus ada value vars, yaitu kolom yang ingin di melting. Selanjutnya ada var name, yaitu nama kolom untuk kolom hasil meltingnya. Terus ada value name, yaitu nama kolom untuk kolom value atau nilainya. Kita lihat saja di sini. Oke, ini dataset yang tadi. Ini di reset indeksnya. Kalau di reset indeksnya berarti gender ini akan jadi kolom lagi. Terus kita panggil fungsi meltingnya, data frame-nya dari data frame class yang ini nih. Terus ID vars-nya di sini adalah gender. Nah, ini gendernya jadi ID vars-nya. Dan value vars-nya adalah classroom 1, classroom 2, classroom 3, dan classroom 4. Terus var name-nya itu classroom ini. Terus value-nya yang ini adalah number of student. Gitu. Itu tentang melting class. Oke, lanjut ke grouping. Ini yang sering digunakan. Kalau di database itu biasanya ada inner join, left join, outer join, atau cross join ya. Di Python juga ada sebenarnya untuk yang pandas ini. Nah, proses grouping ini itu sebenarnya ada 3 tahapan, yaitu splitting, applying, dan combining. Kalau split itu kita pisah datanya menjadi beberapa grup berdasarkan kolom tertentu. Habis itu kita terapkan operasi tertentu pada masing-masing grup tersebut dan kita lakukan combining atau kita gabungkan setelah dilakukan modifikasi. Nah, ini udah dihandle oleh metodenya, jadi teman-teman nggak harus pusing-pusing implementasi. Nah, pertama kita import dulu pandasnya, terus kita baca filenya yaitu videosales.csv. Bentuk filenya seperti ini, ada rank, name, platform, your, genre, sampai global sales. Nah, kita bisa lakukan grup di sini contohnya kita mau grup berdasarkan kolom genre. Nah, biasanya kolom yang mau dijadikan acuan pada saat grouping itu adalah kolom yang tipe datanya kategorikal ya. Di sini contohnya saya mau grup berdasarkan kolom genre, yaitu yang isinya action, adventure, sampai strategi. Nah, kita bisa lakukan grup berdasarkan kolom genre ini dan ambil rata-ratanya. Nah, rata-ratanya ini itu akan jadi value-nya. Ini value-nya.
Dan perhatikan kolom-kolom yang diambil di sini ya, itu adalah kolom yang tipe datanya numerik. Artinya di sini ada rank, year, NA sales sampai global sales. Yang tipe datanya objek atau string itu nggak diambil. Jadi yang tipe datanya numerik saja. Nah, kalau teman-teman mau ambil beberapa kolom saja dari yang tipe datanya numerik tadi, bisa menggunakan sintaksnya seperti ini. Jadi setelah dilakukan group by, teman-teman ambil kolom tertentu. Sebenarnya ini kita lakukan group by dulu, habis itu kita ambil kolom-kolom ini, dan pakai fungsi agregatnya adalah min atau rata-ratanya. Hasilnya seperti ini. Jadi cuma kolom-kolom ini saja. Terus kalau mau pakai fungsi agregat yang lain, contohnya maksimum, tinggal belakangnya diganti maksimum. Oke, ini contoh yang lain. Ini grup lebih dari satu kolom. Contohnya ini dua kolom, kita masukkannya sebagai list. Kalau satu kolom saja yang sebelumnya, itu langsung nama kolomnya. Kalau lebih dari satu kolom, kita menggunakannya list. Ya, nah seperti ini. Jadi di grup berdasarkan kolom year dulu, karena yang pertama tuh year-nya, habis itu baru genre. Jadi di masing-masing tahun ada genre-nya masing-masing. Oke, lanjut. Ini grup berdasarkan beberapa fungsi agregasi. Kalau fungsi agregatnya lebih dari satu, bisa tambahkan parameter agregat, bukan parameter sih, panggil metode agregat. Terus masukkan list fungsi agregatnya di sini. Hasilnya di sini contohnya min, median, min, median. Contoh yang lain, misalkan yang diambil kolom-kolom ini saja, dan kita panggil fungsi agregatnya itu max dan min. Di sini eh, fungsi agregatnya dia max dan min, dan kolom-kolomnya NA sales sampai global sales saja. Oke, terus contoh yang lain, misalkan teman-teman mau bikin masing-masing kolomnya beda. Contohnya kolom NA sales itu adalah maksimumnya, global sales itu adalah rata-ratanya. Terus year-nya adalah nilai minimumnya. Nah, teman-teman bisa menggunakan dictionary di fungsi agregatnya. Eh, lanjut. Di sini grup dengan custom function atau fungsi yang kita bikin sendiri. Contohnya kita punya fungsi namanya selisih max min yang akan mengembalikan selisih dari nilai maksimum dan minimumnya. Nah, kita bisa masukkan fungsi ini dalam fungsi agregatnya. Jadi di sini contohnya yang global sales itu diisi dengan nama fungsinya yaitu selisih max dan min. Nanti yang kolom global sales itu akan berisi selisih dari nilai maksimum dan minimumnya. Itu tentang grup ya. Selanjutnya tentang joining. Yang tadi saya sebutkan di database kan ada full outer join, inner join, left join, dan right join. Nah, di Python juga ada untuk yang pada sini ya. Contohnya di sini tipe data datasetnya sorry, datasetnya pakai NYC baby names dan NYC most popular baby names. Oke, di sini data frame yang satu, ini nama kolomnya juga sama ya, yang data frame name satu dan data frame name 2. The year of birth, gender, ethnic, child first name, count, dan rank. Nah, habis itu kita bisa lihat dimensinya. Yang pertama, dimensinya adalah 22.035 kali 6. Dia ada di barisnya, ini kolomnya. Yang data frame 62 ada 29.464 baris kali 6 kolom. Nah, untuk menggabungkan eh, si data frame ini, itu sebenarnya ada beberapa metode. Nah, contoh yang pertama menggunakan metode concat. Nah, cara panggilnya, teman-teman panggil fungsi concatnya, pd.concat. Terus ini data frame name 1, terus ini data frame names 2. Yang data frame yang mau kita gabungkan ya. Masukkan ke dalam list seperti ini. Nanti kalau teman-teman lihat hasilnya sama saja, kolomnya tetap sama, cuman kalau dilihat dimensinya sudah bertambah. Jadi 51.499 baris, yaitu penjumlahan dari data frame name 1 dan data frame names 2. Oke, ini kalau teman-teman lihat data terakhirnya pakai metode tile, baris terakhirnya itu
pakai indeks dari yang data frame MEMS 2, yaitu 29.463. Kenapa? Karena indeksnya nggak update. Walaupun teman-teman gabungkan, indeksnya tuh masih pakai indeks data frame MEMS 1 dan indeks data frame MEMS 2. Oke. Agar ini berubah, itu teman-teman bisa lakukan ignore index. Tambahkan parameter ignore index sama dengan true. Nanti dia akan otomatis indeksnya eh, diurutkan lagi. Gitu. Oke. Nah, ini contoh yang lain, teman-teman mau menggabungkan datasetnya cuman, data frame ya, data frame itu digabungkan berdasarkan key-nya, jadi X dan Y. Jadi, data frame satu dengan key-nya X, data frame 2 key-nya Y. Nah, teman-teman bisa tambahkan parameter key seperti ini. Untuk aksesnya menggunakan label si key-nya, contohnya .block Y. Terus head 10, nanti dia akan menampilkan 10 data teratasnya. Ini contoh yang data frame-nya bersarang ya. Jadi X ini ada ini, Y-nya ada ini. Oke, lanjut. Ini menggabungkan kolom. Untuk menggabungkan kolom, itu teman-teman tambahkan parameter aksis sama dengan satu. Defaultnya itu 0. Kalau 0 itu dia digabungkan barisnya, jadi ke bawah nambahnya. Kalau kolom itu di setnya satu aksisnya. Jadi dia akan nambahkan kolom. Contohnya ini data frame satunya, ini data frame 2-nya. Ya, nama kolomnya jadi ada dua. Terus kalau teman-teman lihat dimensi data frame-nya itu diambil dari dimensi yang paling banyak, yaitu data frame NEMS 2. Ada 29.464 baris. Terus kalau dilihat si akhir data setnya, ya, oke, ini coba saya baca dulu. Karena di situ nggak ada PF NEMS 1 sama pada CSV. NYC Baby Names, terus ini dua, NYC Baby Names populer, NYC, oh nggak ada ya, NYC Most Popular Baby Names. Habis itu kita lakukan concat, digabungkan ke df names, contohnya pd.concat, terus masukkan df names 1, terus df names 2, dan kita mau gabungkan kolomnya, jadi bisa jadi satu. Terus ditampilkan seperti ini. Nah, hasilnya ini, kalau dilihat dimensinya, ada set, ada 1300, sorry, DF names, bukan DF, ada 29.000 ya. Nah, kalau teman-teman lihat filenya atau baris terakhirnya, nah, karena data frame yang names 2 itu kan paling banyak ya, lebih banyak dari data frame yang satu. Nah, dilihat di sini data frame names 2 tuh lengkap datanya. Sementara data frame names 1 karena nggak ada datanya sampai baris di sini, baris terakhir, itu diisi dengan missing value atau value yang kosong, NaN. Gitu. Oke, lanjut ke metode merge. Dengan menggunakan metode merge ini, kita dapat melakukan operasi yang tadi full outer join, inner join, left join, dan right join. Contoh di sini kita punya dua data frame. Yang pertama data satu, yang kedua data dua. Itu isinya ID dan IPA, ID dan IPS. Nah, kita bikin data frame-nya hasilnya seperti ini, ID IPA dan ID IPS. Nah, kita bisa lakukan full outer join. Nah, full outer join ini dia akan menggabungkan indeks baris dari setiap data berdasarkan kolom tertentu. Jadi kita butuh kolom acuannya. Nah, untuk menaruh kolom acuan ini kita taruh di parameter on. On kita acuan kolomnya apa? Oke. Contohnya di sini pd.merge df1, df2 artinya kita mau merge data frame 1 dan data frame 2.
on berdasarkan kolom apa? Kolom apa yang menjadi acuan, yaitu kolom ID. Nah, kita mau gabungkannya seperti apa? Mau outer, inner, left, atau right. Nah, karena kita mau outer join, kita tambahkan parameter how diisi dengan outer. Nanti dia akan gabungkan outer join, secara outer join. Hasilnya seperti ini. Kalau outer join itu semua indeksnya diambil. Semua, bukan indeksnya, ID-nya. Karena di sini acuannya tuh ID. Kalau teman-teman lihat, kolom IPA ID-nya ada 1, 2, 3, 4, 5. Kolom IPS ada 1, 3, 4, 6, 7. Nah, semuanya diambil di sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kalau IPA kan nggak ada ID 6 sama 7. Dia diisi dengan NaN. IPS juga nggak ada ID 2 dan 5. Diisi dengan NaN. Selanjutnya inner join. Kalau inner join tuh irisannya. Jadi home-nya diisi dengan inner. Di sini jadi irisannya ID-nya ada 1, 3, 4. Ini ID yang ada di data frame IPA dan data frame IPS. Terus kalau left join itu yang diambil dari semua kolom yang jadi acuan yang di kiri. Ya, contohnya di sini yang di kiri kan DF1. Nah, semua ID yang di DF1 karena acuannya tuh kolomnya ID itu diambil 1, 2, 3, 4, 5. Nah, IPS yang nggak ada ID 2 dan 5 itu diisi dengan NaN. Kalau right itu kebalikan dari left. Nah, di sini yang right itu kan DF2 ya. Nah, DF2 ID-nya ada 1, 3, 4, 6, 7. Hanya yang diambil itu semua ID dari IPS. Dan IPA itu kan nggak ada ID 6 sama 7. Dia diisi dengan NaN. Oke, lanjut. Terus misalkan nama kolomnya beda gimana? Kalau nama kolom acuannya, contohnya di sini ada ID IPA, di sini ada ID IPS. Kita mau gabungkan, tapi nama kolomnya beda. Nah, teman-teman bisa tambahkan parameter left on dan right on sebagai acuannya. Yang kiri itu acuannya apa? Itu ID IPA. Yang kanan acuannya apa? Contohnya di sini ID IPS. Nah, nanti kalau ditampilkan hasilnya seperti ini. Ini karena metodenya, caranya itu inner, maka diambil irisannya 1, 3, 4, 1, 3, 4. Lanjut ke metode join. Nah, membuat data frame dengan nama kolom key yang sama yaitu ID. Selanjutnya kita gabungkan dengan join. Ini ada ID, ini ada ID. Terus kita bikin data frame-nya. Kita bisa lakukan join. Nah, join ini kita bisa langsung panggil dari data frame-nya. Kalau yang sebelum-sebelumnya, kalau yang ini merge, mana ya tadi? Nah, sini. Merge itu panggilnya dari pandasnya ya. Kalau yang ini, yang join itu bisa langsung dari data frame-nya. Data frame 1 udah join, data frame 2, artinya kita mau gabungkan data frame 1 dengan data frame 2, terus else suffix-nya artinya kolom yang kiri itu yang di F1 itu mau ditambahin apa? Nama kolom yang jadi acuannya. Di sini kan kita ID-nya sama nih, kolom ID-nya sama ID dan ID. Ini nama kolomnya sama. Kalau nama kolomnya sama, kita tambahkan L suffix. Nanti dia yang kolom kiri akan ditambahkan L suffix-nya, yaitu underscore 1 contohnya. Yang R suffix atau right suffix itu akan ditambahkan underscore 2. Ini. Ini untuk membedakan nama kolomnya. Nah, DF join ini itu diambil dari acuan 0, 1, 2, 3, 4 ini, indeksnya. Oke, lanjut. Untuk nama kolom key yang sama, nih, untuk nama kolom key yang sama, kita diharuskan memberikan parameter L suffix dan R suffix. Jika tidak, maka akan terjadi error. Ini untuk membedakan nama kolomnya. Tapi kalau misalkan nama kolomnya sudah beda, kita tidak perlu menambahkannya. Oke, lanjut. Ini contohnya data frame 1, data frame 2 di sini ya. Dia udah beda, ini ID A, ini ID S. Teman-teman bisa lakukan join-nya langsung seperti ini. Oke, lanjut. Ini menggabungkan banyak data frame dengan menggunakan metode join. Ini ada data 1, data 2, data 3, dan data 4. Jadi PD itu data frame, PD itu data frame. Ini bikin data frame-nya semua. Terus kita masukkan ke dalam masing-masing variabel. Dan kita bisa lakukan set index ID. Terus kita gabungkan banyak data frame-nya.
F1 dot join, df2, df3, df4. Nah, yang dari acuan itu ID dari df1 karena indeksnya itu udah diganti jadi ID di sini ya. Jadi indeksnya kan ID. ID dari data frame 1 kalau teman-teman lihat di sini itu ada 1 2 3 4 5. Yang lain belum tentu ada ID 1 2 3 4 5. Makanya di sini diambilnya 1 2 3 4 5. Nah, yang ini NaN itu adalah eh, fitur 2, fitur 4 yang nggak ada ID-nya. Nggak ada ID 2 dan ID 5. Kalau teman-teman lihat di sini fitur 2 dan 4 nggak ada ID 2 dan ID 5. Oke, lanjut. Terus kalau misalkan mau diambil semua ID-nya gimana? Nah, teman-teman tambahkan parameter host sama dengan outer. Nanti dia akan diambil semuanya. 1, 3, 4, 6, 7, 2, 5. Semua ID-nya diambil. Terus kalau mau irisannya gimana? Kalau irisannya pakai inner. Ya, gitu. Oke, itu tentang join ya. Oke, lanjut. Saya mau bahas sedikit tentang kelas ya, biar lebih tergambar tentang apa itu method dan properti dari suatu objek. Jadi di Python tuh ada namanya kelas ya. Kalau di Object Oriented Programming, kelas itu adalah cetak biru atau template. Cara membuat sebuah kelas itu pakai keyword kelas, terus nama kelasnya. Misalkan di sini adalah kelasnya book ya. Terus book ini ada propertinya. Nah, untuk biasanya ada nama fungsi namanya init. Init ini adalah fungsi untuk menginisialisasi sebuah kelas ya. Contohnya di sini dia butuh parameternya adalah title dan autornya. Terus self ini adalah objeknya sendiri ya. Jadi self.title sama dengan title, self.author sama dengan author. Jadi maksudnya self ini adalah objeknya sendiri, title itu parameternya, author itu parameternya. Terus kita set atribut title dengan title dan set atribut author dengan author. Nah, ini adalah cetak biru ya, cetak biru saja atau template-nya saja. Untuk menggunakannya, teman-teman panggil si kelasnya. Misalkan saya punya variable book diisi dengan book, terus parameternya kan ada title. Misalkan title-nya si kancil, penulisnya misalkan Supri gitu. Terus, nah teman-teman bisa panggil propertinya. Misalkan print, ambil propertinya. Book dot title, book dot author seperti ini. Nah, hasilnya seperti ini ya. Nah, ini nama propertinya nggak harus title ya. Misalkan teman-teman mau diubah jadi judul. Terus ini penulis gitu. Itu juga bisa. Cuman di sini kita ubahnya jadi judul dan penulis. Sorry, ini belum dijalankan. Eh, hasilnya seperti ini. Itu ya, jadi metode init ini untuk inisialisasi si kelasnya. Jadi ya, di sebuah kelas itu biasanya ada properti dan metode. Metodenya itu adalah untuk mensimulasikan perilakunya. Atau di sini disebut juga fungsi ya, fungsi dalam sebuah kelas. Misalkan di sini kita mau fungsinya eh, cetak buku, cetak buku. Buku. Terus misal dia akan ngeprint buku ini berjudul. Oke, saya pakai sintaks yang ini saja. Self dot judul. Judul. Terus dan penulisnya adalah ditulis dan ditulis oleh self dot nulis seperti ini. Nah, teman-teman bisa panggil metodenya dengan book dari objeknya ya, objek book dot cetak buku seperti ini. Oke, saya jalankan. Nah, hasilnya seperti ini ya. Jadi
Ini kelas itu cuman cetak, jadi cuman template-nya saja. Nah, ketika kita mau bikin atau mau instantiate dari sebuah kelas, teman-teman bikin objeknya. Cara bikin objeknya seperti ini. Definisikan nama variabelnya dulu, terus panggil nama kelasnya, dan isi parameter yang diperlukan. Di sini karena ada dua parameter yaitu title dan author, kita masukkan dua, si kancil dan suprinya. Ini adalah si authornya. Tuh. Nah, si kelas ini bisa dibuat jadi beberapa objek yang banyak banget. Contohnya, misalkan ini book satu, judulnya book satu, terus penulis satu, ini buku, nah, buku satu. Terus misalkan ini buku dua, ini seperti ini. Terus buku tiga, kan kalau teman-teman panggil metodenya, misalkan book satu dot book satu dot cetak buku, terus book dua, book tiga. Hasilnya seperti ini. Jadi kelas itu cuma template untuk membuat objeknya teman-teman bikin variabel terus objeknya apa. Jadi objek itu adalah instance dari sebuah kelas. Oke, di kelas ini dia ada ada properti atau atribut dan ada juga metodenya. Itu sederhananya dari sebuah kelas. Oke, jadi yang sebelum-sebelumnya, contohnya di sini kayak metode join itu adalah metode dari objek atau kelas data frame ini. Makanya kita bisa panggil. Oke, lanjut. Kita lanjut ke pembahasan tugas besarnya ya. Ini tugas besarnya saya import dulu pandasnya. Ya, ini karena kalau awal-awal biasanya lama sih. Udah connect dulu ke server. Ya, udah selesai. Nah, ini ada tanda satu ya. Itu artinya ini adalah kode yang pertama kali dijalankan. Lalu di sini contohnya dua. Ini 1 detik. Ini kolom satu. Nah, ini dua. Ya, dua ini artinya ini adalah kode kedua yang dijalankan. Jadi urutannya mempengaruhi. Biasanya kalau teman-teman lupa import ya, yang di sini, nah, teman-teman pastikan import dulu sebelum bikin data frame seperti ini. Karena metode data frame ini adalah metode dari library pandas. Jadi jangan lupa import dulu pandasnya. Oke, nomor satu tuh teman-teman disuruh membuat objek data frame. Kita bisa bikin objek data frame dari dictionary seperti ini ya. Key-nya akan jadi nama kolomnya, value-nya berupa list, itu akan jadi nilai dari si kolom-kolom tersebut. Saya seperti ini. Terus soal nomor 2 disuruh untuk membaca file dari demos.csv. Nah, teman-teman bisa upload filenya. Di sini ada upload ke penyimpanan sesi. Nah, sifat penyimpanan ini adalah sementara ya. Artinya kalau teman-teman close di sini, file yang diupload itu akan hilang. Oke, kita dokumen. Sorry. Program Python Microdata dari Pandas dari VJ Sales ya atau Demos dari CSV. Nah, di sini ada peringatan pastikan file Anda disimpan di tempat lain. File rantai ini akan dihapus saat rantai ini dihentikan. Jadi ketika teman-teman di close ya dia sebenarnya akan dihapus si file ini. Jadi perlu diupload ulang ketika teman-teman buka lagi data si Google Colab-nya. Oke, kita tunggu sampai selesai diupload. Oke, lanjut. Dan disuruh baca filenya. Nah, cara baca filenya tadi ingat pakai metode pakai fungsi read.csv ya. Terus nama filenya apa? Cuma di sini di kolom demo.csv kan ada indeksnya di sini nih. Nah, kalau teman-teman mau jadikan indeks ini sebagai indeks dari data frame-nya, bisa tambahkan parameter index call terus
kolom keberapa yang mau dijadikan indeksnya. Itu contohnya di sini kolom ke 0. Oke, kita jalankan. Yang seperti ini. Oke, di sini saya mau contohkan yang cara akses data, ya datanya dari data frame. Kan ada dua ya kan, index based selection sama label based selection. Kalau index itu pakai metode ilog ya. Terus indeks yang misalkan baris ke 0 dengan indeks ke 0. Itu yang ditampilkan adalah yang ini. Karat 0,23, ideal, S12, dan seterusnya. Nah, kalau teman-teman mau menggunakan yang label based selection, artinya pakai labelnya, itu pakai metode log. Cuma di sini teman-teman perhatikan, labelnya itu satu ya, indeksnya 0, tapi labelnya satu. Makanya ditaruh di sini satu. Oke, satu. Nah, hasilnya seperti ini. Kalau teman-teman masukkan 0, ya error. Tuh, karena nggak ada label 0. Jadi kita masukkan satu, nanti dia akan kembalikannya sama. Kalau men-select yang bersarang bisa nggak? Eh, Tadi kan contohnya di sini ada nih. Nah, tadi ya. Saya cari dulu metode concat yang pakai X dan Y. Nah ini kan ada X dan Y. X ini isinya data frame name 1, Y-nya data frame name 2. Nah, teman-teman bisa ambil dari Y-nya. Contohnya untuk data frame name 2, habis itu ini tuh mengembalikan data frame dari DF frame 2. Nah, teman-teman bisa ambil lagi pakai metode log sebenarnya di sini. Pakai metode log lagi. Cuman di sini langsung pakai metode head, nanti dia akan menampilkan 10 data teratasnya. Oke, lanjut. Ini untuk mencari rata-ratanya itu pakai metode min. Contohnya di sini dari kolom cut, dari di grup berdasarkan kolom cut, terus isi dengan rata-ratanya. The default value numeric only in data frame group by that is stable. Default version number only will default to false. Itu. Hmm, ini fungsi yang seperti ini, pemanggilan seperti ini di kedepannya akan dihapus ya, bukan dihapus sih. Sebenarnya cara-cara ininya akan dihapus, cara pemanggilan seperti ini. Dan cara di kedepannya itu kita lebih baik menambahkan kolom-kolom yang mau kita ambil. Itu kolom-kolom numeriknya. Misalkan di sini yang mau kita ambil adalah karat, depth, sorry, depth, stable, price, X, Y, dan Z. Hasilnya seperti ini. Jadi warningnya sudah hapus. Jadi warning yang tadi itu sebenarnya menyatakan bahwa pemanggilan yang sebelumnya ini itu kan buat yang kolomnya numerik saja. Cuman ke depannya yang numerik itu akan dihapus. Jadi bisa jadi false. Ketika numeriknya dihapus berarti nanti kolomnya nggak ada yang ditampilkan. Makanya teman-teman ya untuk sekarang pilihlah select aja kolom-kolom yang mau ditampilkan seperti ini. Oke, lanjut. Di sini mengelompokkan kolom cut dan kolom color, lalu mencari rata-ratanya. Nah, kita bisa lakukan group by berdasarkan kolom cut dan color, terus cari rata-ratanya. Oke, kita copy lagi yang ini. Karena ini sudah ada bracket. Oke, jalan lagi. Kenapa invalid syntax? Oke, sorry, nggak ada titiknya. Nah, hasilnya seperti ini. Jadi dia ada kelompokkan berdasarkan kolom cut, di situ dikelompokkan lagi berdasarkan kolom color, dan diisi dengan rata-ratanya pada masing-masing kolom ini. Oke, lanjut soal nomor 3, data frame vs series. Disuruh menjelaskan tentang perbedaan data frame dan series
Terus soal nomor 2 disuruh membuat series. Intinya data frame itu adalah objek dua dimensi ya. Jadi ada baris dan ada kolomnya. Sedangkan series itu adalah objek satu dimensi. Biasanya adalah data pada satu kolom. Ya, data pada satu kolom. Jadi kalau teman-teman ambil contohnya yang tadi di sini dari DF ya, teman-teman ambil DF misalkan color. Dan dia akan mengembalikan series seperti ini. Nah, agar mengembalikan kolom, biasanya sintaksnya tambahkan seperti ini. Pakai list di dalamnya. Ini list ini kan biasanya untuk lebih dari satu kolom. Oke. Nah, makanya dia akan mengembalikannya berupa objek data frame. Kalau yang sintaks seperti tadi, itu dia akan mengembalikan series. Ini. Oke, terus kita disuruh membuat series. Contohnya seperti ini. Ya, teman-teman lihat di sini kan tipe datanya kan dari list nih ya. Terus si elemen-elemennya tipe datanya ada integer, string, float, terus ada juga string lagi. Nah, kalau teman-teman bikin series seperti ini, terus indeksnya di set 1, 2, 3, 4, ini buat labelnya. Dan dilihat di sini tipe datanya adalah objek. Karena di sini campuran. Kalau campuran, dia akan diidentifikasi sebagai objek. Kalau misalkan saya ubah semuanya, di sini datanya jadi integer semua. Ya, jadi campuran integer dan float ya. Contohnya di 2, terus ini 3,0. Kita lihat tipe jadinya jadi float nampak. Kalau misalkan saya integer semua, tipe datanya jadi integer nampak. Jadi itu ya. Dan kalau campuran ada integer, kalau numerik semua ya, biasanya integer atau float, itu tipe datanya jadi float. Terus kalau ada stringnya, jadi ada campuran integer dan string, itu dijadikan objek. Nah, di sini A, B, C, D. Kita lihat tipe datanya jadi objek juga. Jadi kalau ada stringnya saja, tipe datanya berubah jadi objek. Oke, lanjut. Ini yang tadi. Terus nomor 4, pemeriksaan data sederhana. Ambil 5 baris pertama dari data demo.csv. Maka metode head ya, kalau untuk 5 baris pertama. Sebenarnya ada beberapa opsi sih. Oke, contohnya ini pakai df head. Ada juga lagi df eh, yang pakai log. Itu log kan pakai labelnya ya. Labelnya dari 1 sampai 5. Nah, seperti ini. Terus ada juga pakai metode log. df.log. Ini sebenarnya banyak banget opsinya. Yang ambil dari awal sampai next kelima. Nah, hasilnya seperti ini. Dia ada beberapa opsi ya. Jadi nggak terpaku harus pakai metode yang bisa pakai yang lain. Terus nomor B, ambil 5 baris terakhir data demo.csv yang tadi kita gunakan. Yaitu pakai metode tile. Nah, kalau pakai metode yang lain, itu bisa pakai df. Ya, tadi bukan pakai yang log. Coba log. Kalau log kan labelnya ya. Labelnya tuh teman-teman harus tahu sih label terakhirnya. Di sini 53.000 sampai terakhir. Hasilnya seperti ini. Atau kalau pakai metode ilog. Ilog. Kalau ilog kan pakai indeksnya. Dan kita ambil 5 data atau 5 baris terakhir. Makanya seperti ini. Pakai indeks negatif. Lanjut. Soal merce. Ambillah baris pertama kolom karat. Nah, untuk mengambil baris pertama kolom karat, ada beberapa metode, ada beberapa cara juga. Bisa seperti ini, kita ambil kolom karatnya, terus head 1, artinya kita ambil baris ke 1. Oke. Atau pakai yang bawahnya, pakai metode log, yaitu
Kita harus tahu dulu kolom karat tuh di indeks keberapa, di indeks keberapa. Kalau teman-teman lihat, sorry, ini kolom karat awas ya. Kalau lo kan sintaksnya baris dulu baru kolom ya. Nah, di sini kita mau ambil indeks pertamanya itu labelnya satu, ya labelnya satu, terus kolomnya karat. Nah, seperti ini. Kalau yang kedua, metode ilok, itu kita harus tahu kolom karat ada di indeks keberapa. Di sini baris ke 0 dengan indeks ke 0 dan kolomnya karat. Kolom karat itu di indeks ke 0 juga. Oke, saya jalankan hasilnya seperti ini. Soal nomor D. Ambillah baris terakhir dari kolom karat. Bisa seperti ini, pakai metode tile, atau pakai yang log. Ini baris terakhirnya tuh labelnya 53.940. Ini labelnya. Atau bisa pakai yang bawahnya. Nah, indeks terakhirnya itu kalau ILO kan pakai indeksnya, bukan labelnya. Nah, indeks terakhir itu ada di 53.939. Kolom karat ada di indeks ke 0. Itu 0,75. Soal nomor 5. Apa itu deskripsi statistik? Deskripsi statistik itu menggambarkan ringkasan datanya. Jadi di sini kalau pengertiannya adalah teknik untuk penyajian data dan peringkasan data berupa gambaran umum dari data. Biasanya isinya itu ada jumlah datanya berapa, rata-ratanya, median, kuartil satu, kuartil 2, kuartil 3, terus nilai minimum dan nilai maksimumnya. Nah, teman-teman bisa panggil metode describe untuk melihat deskripsi atau ringkasan datanya. Ini seperti ini. Yang ditampilkan tuh hanya kolom-kolom yang tipe datanya numerik saja. Di sini ada jumlahnya, rata-ratanya, simpangan baku, nilai minimum, nilai maksimum, kuartil satu, kuartil 2, dan kuartil 3. Median itu kuartil 2 ya harusnya. Itu ya. Nah, sebelumnya ini sebenarnya sudah selesai tentang pembahasan tugas besarnya. Di sebelum saya tutup, apakah dari teman-teman ada pertanyaan atau enggak? Eh, itu ada absensi ya, presensi di Python, jangan lupa diisi. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya cukupkan pertemuannya sampai di sini. Terima kasih teman-teman, selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.